Halo kawan Sound and Machine, kali ini dengan saya Jufikri Ahmad. Sekarang lagi di tempat launching salah satu Mazda terbaru, yaitu Mazda CX-60. Mazda CX-60 ini bener-bener beda banget dengan Mazda-Mazda yang lain, dan katanya nih udah mendekati atau mungkin setara dengan SUV premium Eropa. Penasaran kan? Ikutin terus video ini. Jadi, CX-60 ini adalah salah satu produk Mazda yang revolusioner dan dibanding kalau dengan Mazda-Mazda yang lainnya. Pertama, dari layoutnya ya. CX-60 ini SUV, dia layoutnya rear wheel drive dan chassisnya monocoque. Yang artinya dari segi approach, Mazda CX-60 ini lebih ke SUV premium Eropa. Karena selama ini Mazda itu buat SUV yang front wheel drive ya kayak CX-3, CX-5, CX-8, itu layoutnya front wheel drive. Kalau ini layoutnya rear wheel drive, tapi ini baru layoutnya ya. Dan juga itu udah tercermin dari proporsi Mazda CX-60-nya itu. Kalau lihat sekilas ya, ini mungkin kayak Mazda-Mazda yang lain ya, kayak misalnya lampu, kecuali kalau grill ini agak ke bawah karena dia mesinnya juga gede, nanti saya jelasin mesinnya apa. Dan juga kalau begitu kita lihat dari samping sini, nanti baru kelihatan ini benar-benar Mazda yang beda banget ya. Bahkan bisa dibilang dari eksteriornya aja udah kelihatan bahwa CX-60 ini approach-nya lebih ke SUV premium merek Eropa. Jadi ini bagian sampingnya Mazda CX-60. Dan yang paling saya suka adalah Mazda CX-60 ini dia modelnya model long nose yang biasa ada di sports car. Yang memang sports car yang terutama yang sports car penggerak belakang, mesinnya di depan, dia pakai model yang long nose ini. Dan CX-60 ini juga pakai model yang serupa dengan sports car untuk bagian depannya. Dan begitu dilihat dari sini tuh dia kelihatannya wah, cantik banget gitu ya. Dan untuk dimensi dia cuma sedikit lebih gede dari Mazda CX-5, tapi dia masih lebih kecil dari Mazda CX-8 dan juga Mazda CX-9. Yang artinya dari segi proporsinya ini ala-ala sports car ya, terutama kalau melihat dari depan bagian sininya, karena dia pakai model-model long nose. Sementara kalau udah lihat dari belakang, nah begitu dari belakang ini makin kelihatan menariknya gitu Mazda CX-60 ini. Jadi ini bagian belakangnya Mazda CX-60, dan kalau ngelihat dari belakang tuh justru lebih kelihatan indahnya gitu, terutama kalau kita ngelihatnya dari belakang, terus kita ngelihat ke depan sana tuh bener-bener ada rasa sports car di SUV ini gitu. Dan memang sports car itu juga jadi salah satu pendekatan dalam pembuatan Mazda CX-60 ini, selain approach SUV premium Eropa, yaitu rancang bangun dengan layout penggerak belakang. Oke, selesai bahas eksterior, sekarang kita mau lihat interiornya. Jadi ini interiornya Mazda CX-60. Dan ini bentuk dashboardnya beda banget ya dengan Mazda-Mazda yang lain kayak CX-5, CX-8, bahkan CX-9 sekalipun. Dan juga ini pakai beberapa material kombinasi ya, antara kulit, terus ini mohon maaf saya lupa, tapi ini begitu dipegang ada rasa yang beda gitu kalau kita pegang bagian interior yang ini sama di konsol tengahnya. Ini kayaknya kalau nggak salah ini maple ya, saya agak lupa. Dan juga dari posisi mengemudinya ini feel-nya tuh bener-bener rasa mobil yang premium ala merek Eropa gitu. Dan juga dari layar multimedia ini dia juga bisa ngatur posisi duduk ya. Tadi di presentasi dijelasin dia bisa ngatur posisi duduk. Ini bener-bener Mazda tuh bener-bener mikirin mobil yang gimana supaya mobil itu sangat memberikan pengalaman yang berbeda gitu dibanding Mazda-Mazda yang sebelumnya. Oke. Dan juga ini udah ada panoramic roof yang bikin ini interior warnanya udah terang banget. Ditambah ada panoramic roof, jadi udah warnanya terang, ada panoramic roof, jadi makin lega. Dan ini jujur saya impresif banget ya dengan interior Mazda CX-60 ini, dan benar-benar nggak nyangka Mazda bisa bikin mobil kayak begini. Oke, jadi ini untuk bagian depan interiornya. Sekarang saya mau coba duduk di jok belakangnya. Jadi begini rasanya duduk di jok belakangnya CX-60 ya. Dan ini
ini posisi duduknya nggak saya ubah ya dari tadi tempat saya duduk ya. Dan ini cukup nyaman untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Ya ini juga kebetulan atapnya nggak bongkok-bongkok amat. Jadi dari segi ruang kepalanya ini masih ada 2 kepala tangan lah. Yang artinya interior Mazda CX-60 ini cukup lega. Yang artinya CX-60 ini kelihatannya sih bukan hanya enak buat nyetir, tapi disupirin pun juga kelihatannya enak nih kalau pakai Mazda CX-60 ini. Apalagi ada panoramic roof-nya, dan berhubung ini warna interiornya terang, cerah, ditambah ada panoramic roof, jadi kesan leganya itu nambah gitu loh. Oke, setelah bahas interior, sekarang kita mau lihat mesin yang ada di CX-60 ini. Udah pakai shock, kap mesinnya premium banget ya. Nah ini mesin CX-60 yang masuk Indonesia. Dia mesinnya bukan 2000 cc turbo kayak mobil Eropa, tapi dia 3300 cc inline 6 turbo. Nggak nyangka kan? Biasanya kalau Eropa, kalau kelas-kelas begini ya 2000 cc turbo atau inline 6 ya masih ada, tapi itu kelasnya yang lebih atas lah. Sementara ini kelasnya ya masih kelas ya Eropa yang agak bawah gitu. Tapi ini mesinnya 3300 cc inline 6 turbo. Jujur nggak nyangka ya Mazda bisa begini gitu loh. Yang selama ini Mazda cari amannya ya 2000 cc atau 2500 cc. Ini 3300 cc inline 6 turbo. Tenaganya 284 PS dan torsinya 450 Nm. Sadis banget kan? Tapi meskipun ini mesinnya 3300 cc inline 6 turbo, tapi ini udah hybrid, tapi bukan hybrid yang kayak mobil yang lain. Dia hybridnya tuh mild hybrid. Mild hybridnya juga nggak dibilang hybridan juga nggak bisa, karena ini juga sistem mild hybrid baterainya ini dia bisa gerakin mobil meskipun mesinnya nggak nyala. Nggak nyangka kan mesinnya kayak begini dan udah gitu hybrid pula. Dan mesin ini transmisinya otomatis 8 percepatan. Nah, kurang sadis apa coba Mazda ini? Dan ini jujur nggak nyangka ya Mazda bisa sehebat ini gitu dalam bikin mobil. Dan oke, jadi ini mesin CX-60. Sekarang kita mau lihat bagasinya kayak gimana. Sekarang kita lihat bagasi CX-60 ini ya. Ini bagasinya luas banget ya. CX-60 ini hampir kayak ya lebih kurang mirip-mirip sama mobil Mazda yang lainnya lah. Dan ini juga sebenarnya lebih gede dari Mazda CX-5. Cuman seberapa gede kita lihat pakai barang-barang bawaan saya sehari-hari. Ya, bagasinya luas banget ya. Ini kayaknya untuk koper 2 atau 3 koper gede kayaknya masih muat nih di CX-60 ini. Bahkan tas saya aja kan cuman lebarnya 1 jok ini. Kalau untuk ukuran tas saya kira-kira ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tas lah kira-kira. Yang artinya bagasi CX-60 ini luas banget ya. Untuk CX-60 yang ada di Indonesia ini ada 2 varian ya. Yang tadi kita review itu namanya varian Elite, yang ini namanya varian Kuro. Bedanya pertama ada di corak grill ya. Kalau di Elite itu dia coraknya garis-garis ke bawah kayak corak resleting. Kalau ini lebih kayak mirip-mirip rantai ya. Dan warnanya juga hitam, dan juga ini corak-corak corak-coraknya juga dark chrome ya. Dan ini desain peleknya juga beda ya. Kalau yang sana tuh yang Elite sama yang Kuro ini desainnya beda dan warnanya juga beda ya. Ini bener-bener warna gelap. Dan juga untuk corak-corak lainnya dia didominasi oleh warna hitam ya, termasuk batok spionnya ini dia juga hitam. Untuk varian Kuro ini warna interiornya juga beda ya. Kalau Elite tadi dia warnanya lebih terang, mungkin kayak tan gini. Kalau dia warnanya sedikit lebih gelap, ini kayak warna kecoklatan. Dan juga ini material di dashboardnya juga beda ya dengan yang Elite. Kalau ini tuh materialnya suede. Kalau nggak salah ini suede ya. Ya jadi, dan juga setirnya ini warna setirnya beda dibanding yang Elite yang tadi kita review. Jadi untuk CX-60 ini kabarnya mau Elite mau Kuro harganya sama. Yang artinya harga sama, yang artinya ini lebih ke selera masing-masing pelanggan. Mau yang elegan ya pilih yang Elite,
mau yang lebih sporty, yang lebih gahar ya jelas yang Kuro ini. Dengan CX-60 yang kayak gini, kira-kira berapa nih harganya kawan Sound Machine? Di atas 1 miliar? Iya. Mobil ini harganya udah di atas 1 miliar. Jadi mobil Mazda yang paling mahal yang ada di Indonesia. Tepatnya sekitar 1,188 miliar. Ya. Mahal ya relatif lah. Ini juga memang Mazda yang paling mahal. Tapi jangan salah, harga segitu dengan mesin yang 3.300 cc inline 6 turbo dengan harga 1,188 M ini dia masih lebih murah dari SUV Eropa yang dia udah layout rear wheel drive tapi harganya pun bisa 1,3, 1,4. Artinya ini surprisingly terjangkau gitu untuk SUV yang rear wheel drive layout kayak gini. Oh ya, meskipun ini rear wheel drive layout, tapi CX-60 ini penggeraknya all wheel drive ya. Dia ada sistemnya tuh udah all wheel drive. Jadi rear wheel drive itu layoutnya, tapi dia ada semacam penggerak tambahan di roda depannya. Yang artinya misalnya kalau ngelihat CX-60 ini mungkin nggak di Indonesia lah, di luar negeri ada yang 2WD ya. Nah varian 2WD-nya ini bisa dipastikan dia rear wheel drive. Tapi CX-60 ini dia udah all wheel drive. Nggak nyangka kan mobil kayak gini harganya cuma 1,18 M, tapi dia jauh lebih terjangkau dibanding mobil-mobil Eropa. Bahkan mobil Eropa pun belum tentu ada yang kayak Mazda. Kalaupun ada, yang lebih mahal banyak. Oke, jadi begini Mazda CX-60. Jujur nggak nyangka banget ya Mazda bisa kayak gini. Gimana nih menurut kawan Sound Machine? Tulis saja di kolom komentar ya. Seperti biasa, jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube soundmachine.com. Kalau punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Di follow juga akun Instagram dan TikToknya soundmachine.com. Di like juga akun Facebooknya soundmachine.com. Dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terupdate dan terkini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton.